Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Nah, semoga ada dalam keadaan sehat ya. Ibu doakan kalian tetap sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang alat pencernaan pada manusia. Yang sebelumnya kita belajar tentang alat pernapasan pada manusia ya. Apa saja alat pencernaan manusia itu ya? Alat pencernaan pada manusia itu terdiri dari mulut ya, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Mari kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya ini ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus ya. Nah, antara mulut dan lambung ada kerongkongan. Nah, di sebelahnya atau di sampingnya kerongkongan itu ada tenggorokan. Kalau tenggorokan itu alat pernapasan, kalau kerongkongan itu alat pencernaan. Nah, ketika kalian makan itu harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati, kalau kita makan sambil ngobrol atau sambil bicara dan kita tidak tertib makannya, bisa-bisa makanannya masuk ke tenggorokan, ke alat pernapasan ya. Nah, berarti ketika makan berhentilah untuk bicara ya, supaya makanannya masuk ke kerongkongan ya. Memang tubuh kita sudah bisa mengatur sendiri karena ada katup. Jadi ketika bernapas, pernapasannya masuk ke tenggorokan, tapi ketika kita makan, makanannya masuk ke kerongkongan ya. Nah, selanjutnya bagaimana penjelasannya, urutan alat pencernaan dan proses pencernaan serta fungsinya ya. Nah, pertama mulut. Nah, apa fungsinya mulut? Nah, mulut adalah tempat masuknya makanan ya. Di dalam mulut itu terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi ya. Pencernaan mekanik di dalam mulut dilakukan oleh gigi dan lidah. Jadi gigi untuk mengunyah, lidah untuk membolak-balikan makanan ya. Dan pencernaan kimiawi ya. Pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan yang dilakukan oleh enzim tialin atau enzim amilase yang dihasilkan oleh ludah atau dihasilkan oleh kelenjar air liur yang berfungsi menguraikan amilum menjadi glukosa ya. Nah, ini dalam mulut itu ada gigi geraham, gigi seri, gigi taring. Gigi geraham untuk mengunyah, gigi seri untuk memotong makanan, dan gigi taring untuk menyobek makanan, serta ada lidah. Lidah adalah untuk membolak-balikan makanan. Jadi di mulut itu ada tempat terjadinya pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, mekanik itu gerakan, kalau kimiawi dibantu oleh enzim ya. Nah, yang kedua kerongkongan. Kerongkongan adalah tempat menyalurkan makanan ke lambung dengan melakukan gerakan peristaltik. Apa itu peristaltik? Peristaltik ada gerakan dinding kerongkongan untuk mendorong dan meremas makanan supaya masuk ke lambung ya. Nah, di sini gerakan peristaltik itu mendorong dan meremas makanan ya. Nah, yang ketiga setelah dari kerongkongan masuk ke lambung. Nah, di lambung itu tempat terjadinya pencernaan mekanik oleh dinding lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim ya. Di dalam lambung terdapat getah lambung yang menghasilkan enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, enzim renin yang berfungsi mengendapkan kasein dari susu, dan enzim asam klorida atau asam HCl yang berfungsi membunuh kuman ya. Jadi tubuh kita sudah bisa langsung kalau ada kuman yang masuk itu langsung asam HCl atau asam klorida itu membunuh kuman tersebut supaya tidak sakit ya tubuhnya ya.
Nah, ini gambar lambung. Nah, di lambung ini proses pencernaannya ada proses mekanik dan kimiawi sama dengan mulut ya. Nah, ini proses pencernaannya itu sampai lumat, sampai hancur di dalam lambung ini kira-kira 4 jam ya prosesnya. Nah, ini sampai menjadi cairan ya, supaya bisa diserap oleh usus halus ya, sampai diserap oleh darah dan diserap oleh usus halus ya, dan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi di lambung ini sudah menjadi cairan dari asalnya berbentuk makanan yang keras atau yang lembut, itu bisa menjadi cairan ya. Usus halus. Nah, tadi kalau sudah berbentuk cairan, nah di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari disebut duodenum, usus kosong jejunum, usus penyerapan ilem. Di usus 12 jari terdapat muara saluran pankreas dan saluran empedu. Nah, empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak ya. Nah, jadi lemak ini dicernanya oleh empedu ya. Nah, empedu dihasilkan oleh hati. Sedangkan fungsi hati antara lain menghasilkan cairan empedu, menetralkan racun atau menawarkan racun supaya tidak berbahaya ke dalam tubuh kita ya. Lalu menghasilkan enzim lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu pankreas, fungsinya mengatur kadar gula dalam darah. Getah pankreas menghasilkan 3 enzim, yaitu enzim amilase mengubah zat tepung menjadi zat gula, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, dan enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Ya, nah ini gambarnya duodenum itu mana, jejunum itu bisa dilihat ya, ilem itu letaknya di mana ya. Lalu ada hati itu menghasilkan cairan empedu ya. Empedu itu berwarna hijau, lalu pankreas itu berwarna kuning ya. Masih di usus halus ya. Di usus halus setelah makanan dicerna oleh enzim, makanan akan masuk ke usus kosong, kemudian masuk ke usus penyerapan. Di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap oleh villi atau jonjot usus yang terletak di dinding usus penyerapan ya. Di dalam jonjot usus terdapat pembuluh darah, sehingga sari-sari makanan yang diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, ini ya. Ada villi. Villi itu adalah jonjot usus ya, yang berisi pembuluh darah ya. Setelah dari usus ada usus besar ya. Nah, usus besar, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam, atau penyerapan air dan mineral ya, atau biasanya penyerapan air dan garam. Jadi selain itu terjadi pembusukan ampas makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini adalah membusukkan ampas makanan menjadi feses ya, kemudian disimpan sementara di rektum ya. Jadi setelah menjadi feses disimpan dulu di rektum ya. Nah, sekarang ini adalah gambar usus besar. Usus besar itu yang berwarna coklat ya. Yang berwarna coklat itu usus besar. Nah, pada ujung usus besar itu ada appendix. Appendix itu ada disebut juga umbai cacing atau juga disebut usus buntu. Nah, ini sebenarnya tidak ada fungsinya appendix ini. Tapi kalau ada makanan yang masuk ke usus buntu itu sangat berbahaya. Bisa busuk nanti makanannya karena tidak bisa keluar dan tidak bisa naik lagi ke atas ya. Nah, menjadi di usus buntu ini atau di appendix ini makanan itu membusuk, dan jika sudah membusuk itu harus segera dioperasi atau harus segera dipotong usus buntunya supaya tidak menyebar ke usus besar dan ke usus halus ya. Itu appendix ya.
atau disebut juga umbai cacing ya. Nah, 5 itu tadi usus besar. Yang terakhir adalah anus ya. Anus adalah tempat atau anus merupakan lubang tempat keluarnya feses atau tinja ya. Merupakan lubang tempat keluarnya feses atau tinja. Nah, ini tapi sebelum keluar melalui anus itu disimpan dulu di rektum ya. Nah, setelah saatnya akan keluar, nah maka nanti fesesnya keluar melalui anus ya. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang alat pencernaan manusia ya. Semoga kalian paham ya. Sampai di sini semoga kalian tetap menjaga 3M. Apa itu 3M? Yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan ya. Lalu tetap menjaga jarak, jangan sampai berkerumun ya. Nah, demikian selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.